Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sedulur Pitu Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita dari akun Wattpad dan Walamaweh yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro. Bagi sedulur semua yang ingin membaca cerita lengkapnya, bisa mengunjungi link yang kami sematkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk cerita kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Pendakian Malam Satu Suro. Perjalanan dimulai. Ren, minggu besok ada acara nggak? Tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang karena jam kerja sudah habis. Free gua mah, lu tau lah. Gua kalau libur cuma rebahan sama ngegame doang, jawab Randy santai sambil menghisap rokok di tangannya. Muncak yuk. Udah lama nih kita nggak muncak. Mumpung seninya tanggal merah, ujar Agung. Ayo, muncak kemana kita? Tanya Randy antusias. Aja yang deket dari sini. Lagian mepet kan waktunya, cuma 2 hari. Jawab Agung tak kalah antusias. Semasa kuliah, mereka memang sering mendaki bersama. Hanya saja, setelah bekerja, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Lah, gas. Kita ajak Firman sama Jaka juga. Nanti malam kita kumpul di base camp, ujar Randy dengan penuh semangat. Base camp yang mereka maksud adalah pos ronda tempat anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekedar untuk merokok atau bersenda gurau. Oke, jawab Agung. Mereka pun berjalan terpisah menuju kendaraan masing-masing dan bergegas untuk pulang. Sore berganti malam. Tak lupa, Agung menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini, keempat pemuda tersebut telah berkumpul di tempat yang mereka sebut base camp itu. Man, Jak, lu ikut kan pada? Tanya Randy. Ayo, lu gimana Jak? Jawab Firman sembari menanyai Jaka. Ayo, lu gimana Jak? Jawab Firman sembari menanyai Jaka. Idih, gas lah. Masa enggak? Ujar Jaka dengan penuh senyum dan semangat. Oke, buat barang yang kurang, nanti kita bisa sewa, sama logistiknya kita beli di pasar deket base camp. Instruksi Agung. Sudah biasa, setiap pendakian mereka, Agunglah yang akan mengurus segala sesuatunya. Sedangkan yang lainnya hanya tinggal terima beres dan hanya untuk mengurus keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu, Agung adalah ketua Mapala. Jadi semuanya dipercayakan kepada Agung dan sudah pasti semuanya beres.
Nanti buat pemberangkatannya kita kumpul di rumah Jaka. Jam 5 semua udah harus hadir ya. Biar pas sampai base camp gak terlalu siang. Gimana Jak? Bisa gak kita start dari rumah lu? Tanya Agung. Gak masalah gua mah, gas aja, jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis, berarti mereka masih punya waktu 2 hari untuk menyiapkan keperluan mereka masa mendaki. Hari berganti hari, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi, Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. Firman kok belum datang ya? Coba lu call deh, Gung. Titah Randy. Tut, tut. Gak diangkat Ren. Apa dia kesiangan ya? Ujar Agung yang masih menempelkan benda pipih itu di telinganya. Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya. Karena saat Randy dan Agung datang, dia juga baru bangun. Untungnya, barang bawaan sudah ia siapkan sejak semalam. Sementara di pinggir jalan, Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes. Ia berniat kembali lagi ke rumahnya untuk menukar motor dengan motor ayahnya. Karena gak mungkin ada tukang tambal ban jam 5 pagi. Mau tidak mau, dia harus putar balik. Belum lagi dia akan kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya hatinya sudah tidak enak dengan kejadian ban kempes barusan. Seperti sebuah firasat bahwa akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Tapi semua persiapan sudah matang. Tak mungkin dia membatalkannya begitu saja. Untungnya jarak rumah Firman dan Jaka tak terlalu jauh. Hingga 20 menit kemudian Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan masing-masing. Man, kok jam segini baru sampai? Kenapa lu nyasar? Tanya Randy sembari mengangkat tas carrier ke punggungnya. Nyasar apaan? Ban motor gua tuh tiba-tiba kempes. Kepaksa dah gua balik lagi ganti motor, jawab Firman seadanya, karena memang itu yang terjadi. Lah, emang semalam gak lu cek lagi? Tanya Randy. Ya udahlah, gak usah banyak ngobrol. Keburu siang, kita sampai base campnya, ujar Jaka menengahi. Akhirnya, mereka berempat berangkat pukul 5.30 dengan menggunakan 2 sepeda motor. Agung membawa Randy dan Firman membawa Jaka. Selama di perjalanan tak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang sejuk. Hingga 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran, mereka berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing. Agung mengajak Randy untuk menemani berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket di seberang pasar. Sedangkan Firman bertugas menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek berbaju lusuh bahkan tak memakai alas kaki menghampiri Firman. Ia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak,
Firman kaget karena ia tak melihat dari arah mana sang kakek muncul. Ia pun merogoh saku celananya, mengambil uang pecahan 5.000 dan menyodorkannya pada kakek-kakek tersebut. Karena penampilannya, ia mengira kakek itu adalah pengemis. Namun, sang kakek hanya bergeming dengan mata yang masih menatap tajam. "Kakek, kenapa menatap saya seperti itu?" tanya Firman. Pasalnya, ia tak punya salah, bahkan tak pernah bertemu kakek-kakek itu. "Lungo sekokini," ketus sang kakek, menggunakan bahasa Jawa yang artinya "pergi dari sini." Ia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya tentang maksud ucapan kakek tersebut. "Kenapa kakek menyuruh saya pergi?" teriak Firman. Karena penasaran, ia pun berniat mengejar kakek-kakek itu. Tapi saat akan melangkah, ia dikejutkan oleh panggilan Jaka. "Man, lu mau kemana?" tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. "Oh, enggak. Tadi ada kakek-kakek kayak pengemis. Aneh banget." "Udah dapet gasnya?" tanya Firman mengalihkan obrolan. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaannya tambah gak enak. "Udah nih," jawab Jaka sembari mengangkat plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjaannya, Dek?" tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang, kali ini dia membeli banyak bahan makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek sayuran yang ditenteng Randy, karena ia tahu porsi makan temannya yang mirip seperti kuli. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tapi Agung membeli lebih banyak makanan, bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan untuk cadangan. "Iya Bu, buat persiapan muncak ke nanti," jawab Agung. "Hah? Beneran mau muncak hari ini?" tanya penjaga toko tersebut masih tercengang. "Nanti malam kan malam 1 Suro, Dik," ujarnya lagi. Dek. Mereka berdua kaget dengan ucapan pelayan toko tersebut. Di sini, malam 1 Suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta, bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu, masyarakat dilarang keluar saat malam 1 Suro, ujarnya lagi. Agung dan Randy bukan tak tahu pasal malam 1 Suro. Bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam tersebut. Tapi mereka nggak ngeh kalau libur tanggal merah besok adalah libur 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, yang artinya malam ini adalah malam 1 Suro. "Iya Bu, saya tahu," dustanya.
Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alam saja, Bu. Tidak punya maksud lain. Ujar Agung menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agak lebih positif. Yo wis, hati-hati saja. Banyak berdoa, minta perlindungan sama Gusti Allah. Ujar pelayan toko menasihati. Iya Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Jadi berapa semuanya Bu? Tanya Agung mengalihkan pembicaraan. Sik Dek, tak hitung dulu. Pelayan toko tersebut lantas menghitung belanjaan Agung sembari memasukkannya ke dalam plastik. Semuanya jadi 250.000 Dek, ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan 3 lembar uang berwarna merah. Kembaliannya ambil aja Bu, ujar Agung. Lalu ia mengambil beberapa kantong berisi belanjaannya. Terima kasih Dek, ujar sang pelayan toko dengan mengembangkan senyum. Agung dan Randy berlalu dari toko tersebut menuju parkiran, di mana Jaka dan Firman sudah menunggu mereka. Kayaknya kita harus pikirin perkataan ibu-ibu tadi deh, Gung. Dia ada benernya juga, malam satu suro itu malam sakral buat mereka, ujar Randy dengan raut wajah was-was. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Tujuan kita kan buat refreshing, bukan buat yang lain. Positif aja. Lagian juga persiapan kita udah matang dan udah sampai sini. Gak mungkin kita batalin gitu aja, jawab Agung yang tak ingin temannya berpikiran yang tidak-tidak. Ya udah, gue ngikut lo aja Gung. Tapi jangan kasih tahu Firman sama Jaka soal hal ini. Takutnya mereka ikutan was-was kayak gue, timpal Randy. Agung menganggukkan kepala, tanda ia mengerti. Ia tak mau banyak bicara lagi, karena mereka sudah hampir sampai di parkiran. Pun Jaka dan Firman sudah melihat mereka datang. Mereka segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pasar ini. Rencananya mereka akan mendaki via base camp jalur favorit para pendaki gunung. Waktu tempuh dari menuju puncak diperkirakan 10-13 jam, tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tidak ada badai. Tak jarang para pendaki yang memutuskan untuk ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam 8:30 mereka berempat sampai di base camp. Mereka tak langsung menuju pos registrasi, tapi lebih memilih packing ulang barang bawaan mereka. Setelah setengah jam berlalu, mereka akhirnya menyelesaikan packing dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian melakukan registrasi data diri dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tak lupa, mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Menurut informasi dari pihak base camp, baru ada 2 kelompok yang mendaki pada hari ini dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend. Mungkin efek malam satu suro.
Setelah semua selesai, mereka pun mulai perjalanan mereka. Tak lupa, mereka berempat melakukan doa bersama di depan gapura yang dipimpin oleh Agung. Dan perjalanan dimulai. Demikian sedulur semua kisah pada hari ini. Bagaimana kelanjutan dari perjalanan Randy, Agung, dan teman-temannya setelah ini? Jangan lupa untuk support channel Sedulur Pitu Official. Like, subscribe, dan share ke sedulur-sedulur lainnya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sedulur semua tidak tertinggal cerita-cerita dan konten terbaru dari Sedulur Pitu Official. Berikan juga pendapat, saran, dan kritikan kalian di kolom komentar agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat untuk menyajikan cerita-cerita seram lainnya. Sedulur Pitu undur diri.